Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, yang saya hormati Bapak Ibu Kasih beserta staf bidang SD, yang saya hormati Ketua Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar Swasta Kabupaten Malang, yang saya hormati Ketua Kelompok Pengawas Sekolah KKBS Sekolah Dasar SD Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat pelaksanaan kegiatan pembinaan sekolah swasta jenjang sekolah dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2024 sebagai berikut. Dasar pelaksanaan: 1. Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. 5. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 5 Juni 2024 nomor 0,041-38-301-301-2024 tentang pendelegasian kewenangan Bupati Malang di bidang pelayanan perizinan dan non-perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang. Romawi 2. Pelaksanaan kegiatan: A. Waktu: hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 jam 8.30 sampai selesai. Tempat: Aula Panji Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Jalan Menarukan nomor 1, Kepanjen, Malang. Narasumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang. 2. Ketua Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar Swasta Kabupaten Malang. 3. Ketua Kelompok Pengawas Sekolah atau KKBS Sekolah Dasar SD Kabupaten Malang. D. Peserta kegiatan: total peserta sebanyak 129 orang, terdiri Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Malang dan yang mewakili, Kepala Sekolah Dasar Swasta se-Kabupaten Malang. E. Sumber anggaran: DPA Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon berkenan Bapak Kepala Dinas Pendidikan
untuk membuka acara sekaligus memberikan arahan kepada peserta kegiatan. Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk mendapat petunjuk dan arahan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Kepala Bidang yang telah menyampaikan laporan kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan dengan seksama sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sekaligus membuka kegiatan secara resmi pada hari ini. Kepada Bapak Suwaji kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala mursalin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semangat pagi. Pagi. Malang Makmur. Yes, luar biasa. Karena sudah dilanjutkan aman. Kalau kemarin dilanjutkan, kenapa dilanjutkan? Kenapa memang dilanjutkan? Saya ulangi ya. Selamat datang Bu narasumber. Bu Anin yang saya hormati, selamat datang sebenarnya. Di Sumber Penting banyak sersan. Bu Anin orangnya memang hebat. Pertama itu kalau menyenangkan orang dulu pelayannya dapat dulu. Buah itu enak lezat rasanya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat-sehat. Amin. Yang saya hormati Kabid SD beserta jajarannya, kasih satgas, kasih kesesuaian, serta staf Bu Anin, narasumber kita dari Juau, di dekat Stadion Kanjuruhan katanya, jadi di DPR BTSP, di tiap hari ngomong Bu Anin. Karena kantornya itu mau pelayanan publik. Bapak Ibu Korwil ya, Bapak Ibu Korwil, Bapak Ibu kepala sekolah SD swasta ya, se-Kabupaten Malang yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita semuanya masih dikaruniai sehat, diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga dapat menunaikan aktivitas baik dinas maupun kegiatan yang lain dengan baik. Mudah-mudahan ke depan saya, panjenengan semuanya selalu dikaruniai sehat. Kok nggak ada yang amin? Amin. Panjang umur, murah rezeki, Amin. dijauhkan dari bala dan musibah, Amin. diberikan kemudahan dan Amin, ya kelancaran Allah. di dalam menjalankan tugas amanah kita, Amin. serta mendapatkan bimbingan, petunjuk, perlindungan, ridho dan berkah dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, kerabat, sahabat, serta seluruh penerus perjuangan beliau hingga kerja mati.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini terima kasih panjenengan memenuhi undangan kami. Tentunya ini di dalam rangka bukan pembinaan dalam konteks panjenengan kurang baik dibina, bukan. Yang jelas ada beberapa informasi penjelasan dan tentunya silaturahim kita biar terjalin dengan baik, karena antara panjenengan dengan kami ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mencerdaskan dan memajukan bangsa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini sama-sama dalam rangka mencerdaskan dan memajukan bangsa. Dan kementerian kita ada di Kemendikbudristek yang kemarin beberapa kali mengumumkan peningkatan kesejahteraan. Yang dicatat Bapak Ibu kan itu lah. Oleh yang menteri peningkatan gaji, tapi kan swasta peningkatan kesejahteraan. Yang penting sejahtera, gaji ini mudah agak sejahtera ya oke Pak. Itu. Jadi yang penting bahagia dan sejahtera. Bahwa dalam rangka mencerdaskan dan memajukan bangsa khususnya di Kabupaten Malang, memang harus pendidikan kita harus bermutu dan merata semesta itu semuanya. Sehingga kami di Kabupaten Malang ini cukup banyak data anak tidak sekolah ATS. Makanya saya punya program yang namanya Sabu ATS, Sabu Bersih Anak Tidak Sekolah. Sabunya sampai cekrek-cekrek kan nggak apa-apa. Nyambung. Kami ini masih identifikasi, masih pendataan, masih merumuskan. Kami juga sudah bahas dengan Dewan, dan nanti formula untuk memberikan penanganan itu bisa beasiswa, bisa bantuan-bantuan yang lain, termasuk anak asuh. Dan ini alhamdulillah kita buka. Kemudian memang pertama sekolahan itu ada. Kalau Bapak Ibu sekolah swasta itu kan lembaga pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh baik perorangan, kemudian organisasi masyarakat atau yayasan ya, yang berbadan hukum. Ya. Yang pertama pasti yang namanya sekolahan itu pasti punya yang namanya sarana prasarana. Sarana prasarana ini memang diharapkan untuk memperoleh mutu yang bagus. Ini harus memadai. Memadai bukan berarti mewah atau yang lebih, tetapi memadai itu cukup yang bisa digunakan untuk belajar mengajar. Kalau kita sedek bahwa orang-orang berhasil bukan karena dukungan fasilitas yang berlebihan, yang justru dilahirkan dari kondisi yang kurang prihatin dan sebagainya. Anaknya orang mampu saja dibuat prihatin. Panjenengan pernah testimoninya salah satu anggota DPR RI perorangan yang namanya Dr. Gamal. Dr. Gamal itu mampu, tapi waktu sekolah itu tidak diberi fasilitas apa sama orang tuanya, tuh HP aja tidak boleh. Jadi didrill betul, di sangu itu dibatasi betul. Jadi ternyata orang dengan kesulitan itu akan tertempa, akan ada tantangan. Makanya orang kalau nggak ada tantangan itu biasanya lembek. Anak-anak sekarang kan generasi Z, generasi strawberry, yang notabene mudah cetek, mudah itu. Nah, ini bagaimana panjenengan mentransformasikan supaya kuat, yang namanya kuat menghadapi, karena orang yang berhasil itu karena terpakannya memang kuat, gitu. Karena sarana prasarana itu pasti membutuhkan yang namanya untuk keabsahan izin pendirian, izin operasional, kemudian kalau sudah habis izinnya perpanjangan. Yang dihadapi Bapak Ibu ini setelah adanya surat edaran limpahan dari Dinas Pendidikan ke DPMPTSP itu para kepala sekolah yang habis operasionalnya yang perlu perpanjangan itu rata-rata gegana. Tahu gegana? Gelisah dalam merana. Kok akhirnya persyaratannya iso kok enggak? Itu kan berarti kan sudah mau patah semangat dong.
ya harus diupayakan. Mana yang memang sulit tidak memungkinkan baru, tapi kalau sulit bisa ngapain minta tolong? Kita harus berprinsip minta tolong itu kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, karena Allah melimpahkan, memberikan karunia pada kita itu harus dimanfaatkan. Jangan sedikit-sedikit minta tolong. Kita itu gunakan 5 kesempatan sebelum 5 kesempitan. Jadi 5 kesempatan begitu masih mampu, masih digunakan maksimal. Itulah. Demikian juga dalam mengurus itu dimaksimalkan. Kalau memang sudah mentok kesulitan itu wajib hukumnya untuk minta tolong kepada yang lain. Tapi kalau belum sudah benar, kan betul sanggup dan sebagainya, itu berkait kurang. Paham ya? Kita tidak matematika berkahnya kurang kalau sesuatu itu yang seharusnya dilakukan tetapi dimudahkan, tetapi di yang lain menjadikan sebuah omongan. Tapi kami prinsip tidak menyulitkan. Yang sulit dibuat mudah, yang mudah dilancarkan. Itu prinsipnya. Jadi yang baru ya, baru harus bermantul-mantul. Karena kemarin kami juga diri dengan Pak Wagu, pada dasarnya bagaimana perizinan ini tidak menyulitkan, tidak memberatkan, tetapi tidak mudah yang pada akhirnya timbul mudarat. Hanya dulu ya, mudah timbul mudarat itu ya mungkin izin pendirian gedungnya penceng-penceng di jalannya, begitu izin keluar ternyata ada sesuatu kayak ya, kalau ada jual, ada ada catatan dan sebagainya diperhatikan. Pada dasarnya itu untuk kepentingan panjenengan semua. Saya tidak. Kalau ada kesulitan, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Semua pasti diselesaikan. Yang penting ada komunikasi, koordinasi. Ragu-ragu konsultasi, bukan ragu-ragu kembali. Kalau ragu-ragu kembali, begitu eling, Pak, saya sudah ngurus izin 2 tahun tidak selesai. Ternyata ragu-ragu kembali, Pak, nggak diterus no. Akhirnya ternyata belum masuk bentuk perubahan dari Dinas Pendidikan ke DPMPTSP, ajuannya nggak dikasihkan ke sana. Nadinya masih pada saya. Nadinya lewat Pak Bupati. Nadinya lewat Pak Bupati. Ya saya sampaikan loh, itu perubahan Pak Bupati. Kalau dulu memang leading proses awal itu Dinas Pendidikan, sekarang di DPMPTSP di pelayanan itu kami memberikan rekomendasi atas dasar surat yang sudah masuk di DPMPTSP, kemudian DPMPTSP menyuruh Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan untuk meminta rekomendasi. Dan sebelum kami mengeluarkan rekomendasi, tentunya persyaratan kelengkapan itu kami menurunkan tim pengecekan kelengkapan. Ya kita bantu kok, yang bisa kita bantu kita bantu. Yang memang betul-betul nggak bisa kita bantu, usahakan jumlah gurunya kurang nih. Jadi kan yang bantu. Misalkan ruangannya kurang ya, bagaimana memperbaiki? Ini salah satu contoh yang baru. Tapi kalau yang perpanjangan ini saya sudah mohon melalui dinas DPMPTSP, baru kami koordinasi akhir kok Pak. Jadi kami mengupayakan. Kalau saya itu cuma simpel, memudahkan orang. Saya tidak mau hidup yang sulit. Saya carikan kemudahan. Kalau yang sudah mudah, tahu benar kan? Sulit. Jadi yang perpanjangan, yang kemarin penafsirannya yang belum clear, yang ada dikira harus melakukan lagi, ternyata kan cukup memberikan bukti apa nanti dijelaskan oleh saya serahkan pada ahlinya. Kalau bukan ahlinya nanti tambah ahlinya ini berada silakan kami membantu, baru dia dibantu ya. Boleh aku buanin gitu ya. Pacarku dia jadinya aku enggak, ya beliau itu semangat dulu. Enggak, saya lupa betulan aku. Ingat saya kata hukum betul, karena saya ngurusi perbu gitu, jadi masih berani. Itu ya dibantu. Prinsip yang pertama itu ya Bapak Ibu.
Panjenengan kan bagaimana beberapa persyaratan pendidikan nanti kita nggak apa-apa saling asuh ya. Kalau dibalik dulu ya, asuh dulu ya. Baru asuh, baru itu asah. Ini nanti asahnya. Jadi proposal pendirian sekolah, kemudian hasil studi kelayakan, kemudian rencana pengembangan sekolah, kemudian daftar peserta didik dan alamatnya Bapak Ibu, kemudian daftar guru dan ijazah, kemudian struktur organisasi sekolah yayasan, tenaga administrasi, kurikulum sekolah, kemudian RAKS atau RABS, kemudian daftar inventaris sarana prasarana. Ini yang tentunya dipenuhi. Nah, nanti Bu, saya kok kesulitan ini 2 menit dan sebagainya. Nanti ahlinya perizinan 2 menit. No? Ya, tapi 2 menit dulu. Paling saya kedepankan dulu. Kami prinsip memberikan, karena panjenengan kalau tidak melengkapi sama dengan panjenengan dengan dinas pendidikan itu tego. Tahu tego? Iya, enak di atas penderitaannya orang lain. Maksudnya nanti kalau ada apa-apa dinas pendidikan. Tapi kami selaku pembina pasti menginformasikan ini harus dilengkapi dan baik. Karena DPPTSB itu juga meminta kepada kami, ada kami. Jadi kalau dulu ya kami menanggung proses, kalau kami bisa jadi kambing hitamnya DPPTSB juga. Sudah hitam, dikambing hitamkan lagi. Saya nggak tahu Pak, nanti pokoknya ini dari dinas pendidikan Pak. Awas kan. Jadi kita kerjasama. Jadi kita kerjasama. Begitu masalah mohon ya, mohon kerjasamanya untuk kepentingan panjenengan semua supaya berkah. Kalau saya membantu itu berkah. Kalau kita itu hidup itu yang dicari itu berkah, bukan yang lain-lain. Makanya kita usaha itu di dalam menjalani kehidupan itu sebenarnya usaha manusia itu 1%, 99% itu campur tangan Gusti Allah. Betul betul. Makanya nilai-nilai itu yang harus dilakukan. Saya yakin Pak Anggem yang izin-izin yang habis dicek kembali Pak Risma ya. Pak Risma ini sangat berbobot ya. Ngurusi sarana prasarana, tak suruh turun jualan terus itu biar cepat langsing. Halo Pak, kalau turun tuh mesti disuguhi dimakan semua kan ya. Jadi dicek kerjasama ya sama Bu Risma untuk pendirian baru, untuk perpanjangan. Prinsip kami nggak ada orang sulit Pak. Kalau Kiwon sudah berdiri, tinggal panjenengan mohon maaf ya dilengkapi kekurangan karena itu untuk kepentingan panjenengan. Sehingga itu Bapak Ibu, saya nggak bisa nungguin karena keripik gedang keripik telur, titik dan bodor rokok. Ada beberapa. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Tentunya apa yang panjenengan rasakan sulit atau mungkin menjadi kendala atau mungkin tadi timbul kedekatan itu. Tapi ini saya mau habis izin operasional saya, tapi kok ngurus perpanjangan kok ini tanyakan ya. Nanti ada Bu Risma, ada Bu Wani, sama Pak. Itu saja, terima kasih. Karena saya suruh buka, tentunya sudah terbuka ya. Jadi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pembinaan sekolah swasta jenjang sekolah dasar tahun 2024 secara resmi saya buka dan dimulai kegiatannya. Apa yang kita bahas, kita koordinasikan hari ini akan membuahkan manfaat bagi kita semua. Diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Kesepian jauh dari Bekasi ke Jogja naik kereta sama siapa bersama. Gue kesepian jauh dari Bekasi cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita sehat, bahagia dan sejahtera semuanya. Untuk nuwun, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat pagi. Pagi. Malang makmur. Yes. Luar biasa. Matur nuwun. Bapak Kepala Dinas Pendidikan, kami mohon Bapak Kepala untuk foto terlebih dahulu. Kami mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk dapat berdiri. Untuk selanjutnya kita persiapan untuk pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan hari ini. Perkenalan ya, di samping saya ini ada Bu Ani, beliau dari Dinas Perizinan dan modal satu pintu. Panjang nama dinas DPM PSP, sehubungan dengan adanya pendelegasian wewenang untuk izin pendirian dan izin operasional dari Dinas Pendidikan ke Dinas Perizinan, maka di sini kami memberikan wadah bagi Bapak Ibu sekalian untuk pengurusannya, dan kami juga sudah mengundang perwakilan koordinator wilayah untuk pengurusnya, pengurus koordinator wilayah kecamatan. Jadi ada Pak Korwil, koordinatornya beserta pengurusnya, begitu. Jadi tidak semuanya kami undang karena keterbatasan tempat juga Bu. Jadi ini kami mengupayakan pengurusnya saja yang kami undang supaya bisa disebarkan ke seluruh kecamatan. Monggo Bu Ani, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya tidak perlu berkenalan ya, karena kemarin kan waktu di pagi tadi mayoritas sudah kenal sama saya ya, jadi kayaknya sekarang kita nggak perlu kenalan ya. Saya minoritas tadi belum. Oh gitu ya, Bapak masih kaum minoritas ya. Maaf Pak. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Yuliarti Ningsih. Saya biasa dipanggil Ani. Saya oleh Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepat Satu Pintu atau disingkat dengan DPM PTSP. Saya ditugaskan salah satunya menangani izin bidang pendidikan. Macam-macam izin bidang pendidikan itu banyak, mulai dari yang non formal sampai yang formal, mulai dari SMP, SD, TK sampai PAUD, LKP, macam-macam. Jadi banyak, ada 22 jenis izin yang harus saya tangani khusus di bidang pendidikan saja. Itu hanya khusus di bidang pendidikan saja. Kira-kira itu sebagian kecil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan untuk undangannya kali ini. Kita akan sama-sama. Sebenarnya saya tidak mau ada kata sosialisasi. Sebenarnya kita sama-sama bertukar pikiran dan bertukar informasi. Karena saya akan memberikan informasi dan saya juga butuh informasi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sosialisasi itu sepertinya komunikasi satu arah saja. Tapi saya kepengennya di sini nanti kita ada komunikasi dua arah. Bila nanti di dalam penjelasan saya nanti kira-kira ada yang tidak pas atau mungkin nanti ada yang kurang di dalam penjelasan saya nanti, saya sangat terbuka untuk Bapak Ibu menyampaikan saran dan kritik yang bisa membangun untuk kita semua. Saya sangat berharap seperti itu. Baik, kita mulai aja ya Bapak Ibu, karena mohon maaf saya hanya diberi waktu sampai jam 12 karena setelah ini saya harus berangkat ke Wagir, ada acara lain di Wagir. Jadi mohon izin saya batasi, nanti kita pertemuannya sampai setengah 12 aja ya. Ya. Izin saya di depan karena saya tidak lihat
sosialisasi perizinan lembaga pendidikan formal sekolah dasar. Jadi hari ini kita khusus akan membahas tentang sosialisasi perizinan khususnya sekolah dasar swasta. Selanjutnya dasar hukum utama yang mendasari kami untuk penerbitan izin pendirian maupun izin operasional. Ada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Terus peraturan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah, di mana salah satu dari poin penting di dalam Permendagri 138 ini adalah SOP dari penerbitan izin gitu loh. Karena kalau dari Permendagri 138 ini SOP untuk penerbitan izin itu sebenarnya adalah 4 hari kerja. Tapi terus terang aja 4 hari kerja itu kami tidak mampu. Karena kenapa saya bilang kami tidak mampu? Karena kami juga masih harus berkoordinasi dengan dinas teknis dan kami juga harus tinjau lapang. Jadi sebenarnya kalau misalnya 4 hari kerja itu hanya di lingkup dinas perizinan aja itu mungkin bisa. Tapi karena ini juga menyangkut sama dinas teknis, jadi pelaksanaannya itu agak susah gitu loh. Seperti itu poin pentingnya. Terus peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah. Jadi terutama di Permendikbud ini terutama adalah persyaratan-persyaratan yang disyaratkan untuk izin pendirian sekolah dasar dan sekolah menengah. Jadi nanti di slide selanjutnya itu nanti ada persyaratan izin pendirian. Izin pendirian persyaratan itu saya adop dari Permendikbud 36 tahun 2014 ini. Jadi kalau nanti ada misalnya Bu kurang ini dong, kurang itu, nanti kita lihat lagi di Permendikbud 36 2014 ini apakah persyaratan itu wajib atau nanti seperti apa, nanti kita pelajari lagi. Selanjutnya adalah peraturan Bupati nomor 197 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pergub 9 tahun 2024. Jadi perubahan ini sudah 3 kali dilakukan. Nah, ini bisa dilihat bagaimana Kabupaten Malang berusaha memperbaiki kinerjanya, terutama di sektor perizinan. Jadi izin di semua dinas teknis itu semuanya dilimpahkan ke dinas perizinan. Tidak terkecuali juga dengan dinas pendidikan. Jadi sekarang ini sudah tidak ada izin lagi, tidak ada dinas teknis yang menerbitkan izin lagi selain dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau DPPTSP. Tapi perlu dicatat tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa DPPTSP pun harus melibatkan dinas teknis, di mana segala teknis persyaratannya itu dan evaluasi dan rekomendasinya perlu kami juga melibatkan dinas teknis. Dimana kalau izin bidang pendidikan ini dinas teknisnya adalah dinas pendidikan, gitu. Nah, ini kita langsung aja masuk di persyaratan pendirian SD. Jadi yang pertama ada permohonan. Permohonan ini nanti bisa diminta di customer service
di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Jadi permohonan ini nanti bisa minta di CS seperti itu, nanti diisi sesuai dengan permohonan yang ada di situ. Terus yang kedua, rekomendasi izin pendirian satuan pendidikan formal sekolah dasar dari sorry, maaf, ini nomor 2 enggak ya? Maksudnya ini nomor 2 ini enggak, di skip ya, nomor 2 ini enggak. Nah, rekomendasi ini nanti setelah kami mengirimkan permohonan rekomendasi, maka nanti akan ada rekomendasi dari dinas pendidikan. Jadi nomor 2 ini enggak. Terus nomor 3, hasil studi kelayakan rencana induk atau RPIS yang isinya adalah sumber peserta didik, tenaga pendidik, tenaga non-pendidikan, kurikulum atau program kegiatan belajar mengajar, terus sumber pembiayaan pendidikan, sarana prasarana pendidikan, dan penyelenggaraan sekolah. Seperti apa? Kemarin itu ada yang ke dinas penanaman modal, ada yang ke mall pelayanan publik. Tanya, Bu, RPIS ini bagaimana contohnya gitu kan? Nah, saya sendiri terus terang aja saya kurang paham isinya bagaimana. Seharusnya teman-teman dari lembaga pendidikan seharusnya sudah tahu, sudah paham apa isi dari RPIS ini gitu kan? Karena mohon maaf, kami dari DPP TSP itu hanya menangani administrasinya saja. Jadi kami hanya administratif. Selanjutnya teknis itu dinas pendidikan yang tahu. Kalau saya nanti tahu isi RPIS, nanti saya akan buka sekolah SD, nanti kita bersaing nanti Bu. Jadi saya nggak tahu. Walaupun saya tahu, saya akan pura-pura nggak tahu karena nanti kita bersaing nanti. Terus sudah ini nomor 4 tidak perlu. Terus nomor 5, potensi kemampuan lulusan SD yang didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan sekolah sejenis di wilayah tersebut. Sebenarnya mungkin yang agak ribet mungkin penyusunan RPIS, mungkin ya Bu ya, mungkin itu, tapi itu wajib ya Bu ya untuk pendirian, ya itu wajib, jadi tidak bisa di skip gitu. Jadi sebenarnya persyaratannya cuma 5, tapi mungkin yang berat itu di RPIS-nya untuk izin untuk persyaratan pendirian. Bu, nanti dikoreksi ya Bu ya Bu, mungkin ada yang perlu ditambahkan mungkin Bu. Ini sudah RPIS ini dari Permendikbud loh Pak, saya tidak marah loh. Gitu. Nah, selanjutnya kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum kegiatan belajar muatan lokal, terus kurikulum belajar kegiatan belajar mengajar yang terkait dengan ciri khas yang dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik, sumber pembiayaan. Terus ini akte notaris ini wajib ya Bu ya, Bapak Ibu, akte notaris pendirian badan penyelenggara sekolah dan bukti registrasi dari Menkumham ini wajib. Terus data status kepemilikan tanah atau bangunan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan. Jadi kalau misalnya ada yang sekolahnya sudah bersertifikat, berarti dilampirkan sertifikatnya. Tapi misalnya ada yang sewa, berarti surat sewanya dilampirkan. Nanti kita tidak tahu Bu, mungkin surat sewanya nanti kita bisa menentukan minimal berapa tahun surat sewa itu, karena SD ini kan nggak mungkin tiap tahun pindah-pindah kan nggak mungkin, ya kan? Jadi nanti dokumen kepemilikan ini nanti wajib harus ada ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya nomor induk berusaha NIB. Nah NIB ini kemarin juga ada beberapa yang menyampaikan ke saya sudah punya nomor induk berusaha. Oke, terus saya lihat nomor induk berusahanya. Ternyata nomor induk berusahanya itu masih menggunakan OSS versi yang lama, ya
OSS 1.1. Nah, kalau sekarang OSS-nya itu sudah OSS versi RBA. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya NIB-nya masih yang versi lama, itu wajib dimigrasi ke OSS versi yang baru, yaitu OSS versi RBA. Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus mengetahui username dan password OSS-nya. Gitu. Jadi kalau sudah masuk di situ, di username dan passwordnya, sudah masuk di akunnya, nanti bisa di migrasi. Nah, di migrasi itu nanti otomatis semuanya akan menyesuaikan, termasuk KBRI-nya, karena KBRI yang lama itu sudah tidak berlaku lagi. Gitu. Jadi kemarin ada beberapa yang ke dinas kami, NIB-nya masih versi yang lama. Ya, aku kita belum punya NIB. Setelah saya lihat, oh ternyata masih versi lama. Dan ada lagi mereka username passwordnya nggak tahu gitu loh, karena dipegang sama pengurus yang lama gitu. Kalau seperti itu saya juga kurang paham nanti bagaimana ininya, tapi kayaknya teman-teman itu bisa istilahnya membuka lagi akunnya, nanti dibikinkan kayak di refresh gitu akunnya, nanti dipindahkan dimigrasikan ke OSS RBA. Tapi yang bisa itu orang-orang tertentu. Saya juga nggak bisa OSS, terus terang aja saya nggak bisa. Karena kalau OSS nanti ada ahlinya masing-masing gitu. Nanti kalau saya ahlinya juga, semua pekerjaan saya ambil nanti, yang lainnya nanti nggak kebagian. Ya, kira-kira sebenarnya persyaratan itu tadi kan kurang dua tadi kan kita skip. Jadi sebenarnya persyaratan untuk pendirian SD itu hanya 8 sebenarnya. Kira-kira dari 8 itu, dari izin persyaratan pendirian itu, kira-kira dari Bapak Ibu yang berat yang mana coba? Gak ada kan? Gak ada. Jadi tidak ada yang berat sebenarnya. Gak ada kan? Gak ada. Gak ada loh Bu, berarti semua wes oke Bu. 8 poin itu semuanya oke. 1, 2, 3 gak ada yang keberatan kan? Gak ada. Beres Bu. Nanti ditambahin lagi persyaratannya. Nah, sekarang persyaratan izin operasionalnya. Nah, ini sebelum ke izin operasional, awalnya Bapak Ibu semuanya harus memiliki izin pendirian dulu. Ya, wajib memiliki izin pendirian. Semuanya wajib memiliki izin pendirian. Kalau belum ada izin pendirian atau izin pendiriannya hilang, kemarin ada yang telepon saya, katanya izin pendirian kami hilang Bu, tidak ada, tapi NPSN kami ada, izin operasional ada, hanya izin pendirian aja yang nggak ketemu, katanya gitu. Nah, ini masalah juga Bu Risma. Apakah nanti Dinas Pendidikan bisa mengeluarkan surat keterangan bahwa SD tersebut telah memiliki izin pendirian nomor sekian. Apakah itu ada datanya di Dinas Pendidikan atau bagaimana? Nanti Dinas Pendidikan, saya nggak tahu apakah Dinas Pendidikan bisa mengeluarkan surat keterangan bagi yang izin pendiriannya hilang, tidak ketemu, gitu. Terus ada juga kemarin, mana Mas Bayu? Mas Bayu kemarin juga, Bu, saya nggak punya izin pendirian ini, ya opo. Ternyata saya cek itu ada izin pendiriannya, ya opo lah. Saya juga lembaga malah nggak tahu izin pendiriannya ada. Ngotot-ngotot jadi saya nggak punya Bu izin pendirian. Saya jajal, saya delok mana berkasnya tak buka. Mas iki opo lagi loh izin pendirian kok iso gak ono itu. Saya takutnya teman-teman yang lain juga gitu, tidak sadar sebenarnya sudah punya, tapi mengakunya tidak punya. Saya takutnya seperti itu. Ya, walaupun 1994 kan tapi masih berlaku. Itu loh. Nah, ini 1, 2 sampai 13 ini adalah persyaratan izin operasionalnya.
Kira-kira yang saya meraih itu fotokopi sertifikat NPSF dan fotokopi izin operasional yang lama itu tidak perlu bagi izin operasional yang baru. Yang nomor 6 dan nomor 8 itu tidak perlu bagi izin operasional yang baru. Tapi kalau izin operasional perpanjangan 1 sampai 13 itu wajib. Semuanya ada. Gitu. Dari sekian itu 1 sampai 13 kira-kira yang berat yang mana? Saya kasih waktu 10 detik. Ayo saya kasih waktu nanti ya Pak ya. 1, 2, 3, 4, sudah? Apa? Nomor 5? Siapa yang sudah punya IMB dulu? Walaupun lama IMB sudah punya? Ya, ada yang sudah punya. PBG ada? Ada yang sudah punya. Jadi sebenarnya nggak berat, Bu. Biayanya. Ya. Itu biayanya. Ya. Bukan, jadi dulu itu namanya izin mendirikan bangunan dulu. Nah, setelah Undang-Undang Cipta Kerja dirubah menjadi persetujuan bangunan gedung. Gitu. Sama, hanya perubahan nama aja dari IMB menjadi PBG. Gak ada kan? Gak ada yang susah? Nggak ada yang susah. Terus siapa yang mau mempersulit? Ayo Mas Bayu, siapa yang mau mempersulit? Kemarin soalnya Mas Bayu yang bilang katanya dipersulit sama DPP TSP. Saya tak ingin Mas Bayu. Nggak ada kan? Nggak ada yang sulit kan? Nggak ada kok bilangnya. Sekian dan terima kasih. Operasional perpanjangan bagi yang waktunya sudah mendekati habis. Kalau yang sudah habis, saya kemarin lihat habisnya sudah 2 tahun kemarin. Kok yang nemen loh yang baru sekarang diurus. Terus sekarang minta cepet-cepet lagi. Selanjutnya nanti saya minta kalau pengurusan izin operasional perpanjangan nanti bisa misalnya 2 bulan sebelum habis itu sudah bisa mulai diurus gitu ya. Gitu. Jadi selanjutnya begitu. Kalau sekarang oke lah kita maafkan. Tapi nanti selanjutnya saya tadi sudah atur ke Bapak Kepala Dinas. Bapak, saya mohon izin Pak, nanti kita adakan rapat Pak untuk izin-izin operasional yang yang mati itu yang masa berlakunya sudah habis selama itu nanti bagaimana penanganannya, apakah kita nanti kasih sanksi atau bagaimana. Tadi saya sudah matur kan, saya tadi ngobrol sedikit sama Bapak Kepala Dinas gitu. Bapak Kepala Dinas ngatur opo jare aku. Nanti udah ya, gak ada pertanyaan ya, gak ada yang berat ya, nanti ada sesi pertanyaan. Gak ada yang berat ya. Jadi pikiran bahwa mengurus izin pendirian dan izin operasional itu persyaratannya ribet, bagaimana? Ribet apa enggak? Ribet atau pulang? Ribet apa enggak? Enggak kan? Enggak, setuju ya semuanya? Enggak ya? Oke, dan semuanya mampu ya? Yes. Sip, Bu Risma sudah setuju semua. Enak Bu? Tidak ada protes-protes lagi Bu. Oke, terus